Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Andra sedikit merasakan lega saat datang ke kantor dan melihat tumpukan berkas di mejanya yang tak banyak seperti hari-hari sebelumnya. Dengan teliti, Andra memeriksa tiap berkas itu hingga tak sadar jika kini sudah waktunya makan siang. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu sebanyak 3 kali. Setelahnya terlihat sosok Kirani yang muncul dari sana saat pintu terbuka. Dan kini Kirani tengah berjalan ke arah Andra. Maaf Pak Andra, sudah waktunya makan siang. Andra pun melihat jam di pergelangan tangannya, dan benar sudah waktunya istirahat siang. Apa jadwal saya setelah ini, Kiran? Tanya Andra sebelum dirinya istirahat, dan ternyata semua berkas di atas meja itu sudah selesai diperiksanya. Hari ini Pak Andra tidak ada pertemuan lain, sahut Kiran, namun dengan gelagat aneh yang bisa ditangkap oleh penglihatan Andra, seakan hendak mengatakan sesuatu kepada Andra. Karena setelah memberitahukan jadwalnya, Kiran yang biasanya langsung pergi, kini masih saja berdiri di depan Andra yang hanya dipisahkan oleh meja kerja. Terlihat Kiran meremas kedua tangannya. Dia masih ragu mengatakan kalau akan meminta izin untuk pergi ke makam ibunya. Apa ada hal lain yang mau kamu bicarakan? Tanya Andra karena Kiran yang masih menunduk tanpa kata. Maaf Pak, apa saya boleh izin setelah makan siang? Ucap Kirani memberanikan diri dan menatap langsung ke arah Andra. Dengan gugup dirinya menunggu jawaban Andra hingga tak terasa buliran keringat pun terlihat di dahinya. Kamu sakit? Tanya Andra dengan tak sadar meninggikan suaranya karena melihat keadaan Kiran yang berkeringat tak seperti biasanya. Enggak Pak, saya sehat. Kiranya kaget dengan reaksi Andra, dirinya pun langsung menimpalinya. Lalu, kenapa kamu minta izin dan berkeringat seperti itu? Tanya Andra lagi, sudah kembali dengan suara dinginnya. Maaf, saya terlalu gugup. Sebenarnya hari ini peringatan kematian ibu saya, ungkap Kirani dengan menundukkan wajahnya. Andra masih diam mendengarkan Kiran untuk melanjutkan perkataannya. Dan kalau boleh, saya mau izin ke Pak Andra untuk mengunjungi makam beliau. Mungkin setelah jam makan siang, lanjut Kirani. Jadi hari ini perayaan kematian Ibu Fatma, gumam Andra dalam hati. Andra melihat ke arah meja kerjanya, dia merasa takdir sedang berpihak dengannya. Karena melihat tumpukan pekerjaan yang sudah selesai dan tak ada pertemuan lain juga. Jadi Andra memutuskan untuk menemani Kirani pergi ke makam Ibu Fatma. Semenjak pergi dari panti, dia juga tak pernah lagi mengunjungi makam Ibu Fatma, di mana dulu Andra yang selalu ada untuk menemani Kirani datang ke sana. Baiklah, saya juga mau keluar makan siang. Ayo, saya antar sekalian, ujar Andra yang sudah berdiri dan membenahi jas kerjanya sebelum dirinya melangkah keluar dari kantornya. Kirani yang masih tak percaya bisa mendapatkan izin semudah itu, dia masih terdiam namun juga mengikuti langkah Andra untuk keluar. Mereka berdua telah sampai di basement tempat mobil Andra terparkir. Seperti sudah terbiasa, Andra akan membukakan pintu penumpang di bagian depan untuk Kirani sebelum dirinya memutar mobil untuk masuk lewat pintu samping kemudi. Bapak serius mau antar saya? Makam tempat ibu saya lumayan jauh Pak, ucap Kirani memastikan setelah dirinya duduk di dalam mobil dengan Andra. Apa saya pernah bercanda? Bukannya jawabannya keluar dari bibir Andra,
Tapi malah pertanyaan lain yang dilayangkan olehnya. Kirani pun langsung menggelengkan kepala, dan dia juga memberitahukan alamat pemakaman tempat makam Ibu Fatma. Tak sampai 10 menit mereka keluar kantor, mobil Andra kembali berhenti di area parkir sebuah restoran cepat saji. "Kita makan siang dulu," ucap Andra setelah mematikan mesin mobilnya. Dan kini Andra sudah keluar mobil, lalu membukakan pintu di samping Kirani. "Ayo," ajak Andra. Kirani seakan sudah terbiasa dengan sikap Andra itu. Dia hanya bisa mengikuti Andra masuk ke dalam restoran. "Kamu mau pesan apa?" tanya Andra saat keduanya sudah masuk dan berada di depan kasir untuk memesan makanan terlebih dahulu. "Samakan saja sama pesanan Pak Andra," sahut Kirani menipiskan senyumnya. Dan entah mengapa Kirani tak merasakan lapar, tapi dirinya ingin sekali cepat sampai di makam ibunya. Sementara di sebuah pemakaman biasa, terlihat pemandangan berbeda karena kedatangan sebuah sedan hitam mewah yang berhenti di depan area pemakaman. Terlihat sepasang parubaya yang keluar dari dalam sana. "Jadi ini tempat pemakaman Fatma?" tanya sang wanita parubaya yang ternyata adalah Pina. "Iya," sahut Abimanyu yang kini menuntun Pina menyusuri tiap makam dan berhenti di depan sebuah makam dengan nisan yang bertuliskan nama Fatma yang terlihat lebih terawat daripada makam lainnya. "Hai Fatma, aku Pina. Apa Abimanyu sering bercerita tentang aku kalau dia kesini?" tanya Pina saat berjongkok di samping makam itu dan meletakkan buket bunga mawar putih di atas gundukan tanah, seakan dia sedang menyapa seseorang di sana. "Ya, seperti ke kamu. Bagaimana aku menceritakan Fatma? Saat menghabiskan waktu di sini, aku juga sering menceritakan tentang kamu dan anak-anak," sahut Abimanyu. "Karena Fatma orangnya sangat suka tentang cerita. Katanya dengan cerita, dia bisa mengenal lebih tentang dunia luar yang tak diketahuinya," lanjut Abimanyu sembari tersenyum teduh saat menceritakannya. Terlintas di ingatan Abimanyu bagaimana usaha kerasnya untuk mempertahankan Fatma walaupun dia telah pulang ke dalam kediaman keluarga Chandra. Hingga tak sadar Abimanyu beberapa kali menghela nafas beratnya. "Usaha Papa untuk memisahkan kami benar-benar keras, karena aku juga sama kerasnya tak ingin menceraikan Fatma." Pina menoleh sejenak ke arah Abimanyu yang juga berjongkok di sebelahnya. Tak ingin menyela karena Pina tahu Abimanyu belum menyelesaikan perkataannya. Keberadaan Fatma saat itu benar-benar ditutupinya dengan baik, hingga orang-orang yang aku suruh mencari Fatma pun tak bisa melacaknya. Teganya Papa, dia baru membuka celah setelah mengetahui Fatma tak berada di dunia ini lagi, ungkap Abimanyu. Pina langsung mengusap punggung Abimanyu untuk meredakan amarah suaminya. "Maafkan Papa, dia sudah tenang di sana ya. Dan aku yakin Fatma tidak akan senang jika melihatmu menyimpan dendam, bukan?" "Iya, kamu benar. Terima kasih sudah mengerti dan menerima tentang keberadaan Fatma," timpal Abimanyu. Karena itu adalah syarat yang diberikan Abimanyu untuk mau menikahi Pina, anak dari sahabat dekat papanya sekaligus teman masa kecilnya juga. Abimanyu tak akan menceraikan Fatma bagaimanapun keadaannya. "Kamu kalau ingat Fatma kenapa bilang terima kasih terus? Aku juga menerima kamu awalnya gak cuma-cuma," sahut Pina mengingatkan perjanjian awal mereka menikah. Yaitu Pina yang meminta kebebasan untuk hal apapun setelah menikah dengan Abimanyu. Tidak seperti saat bersama keluarganya yang mempunyai banyak tuntutan, dan Abimanyu pun menyanggupinya.
Abimanyu mengangguk membenarkan perkataan Pina, dan dia kembali diam menatap makam Fatma. Sejenak terlintas beberapa kenangannya saat bersama Fatma dulu. Abimanyu saat itu kabur dari rumah karena merasa terkekang oleh tuntutan orang tuanya, mencoba hidup mandiri, mencari pekerjaan di luar, dan memperkenalkan diri sebagai Bima. Hingga takdir pun mempertemukan Abimanyu dengan Fatma, gadis yatim piatu yang merubah pemikiran sempit Abimanyu tentang kehidupan ini dan orang-orangnya. Jangan kamu lihat mereka dari sisi pandangmu saja. Lihatlah jika kau di posisi mereka, apa yang akan kau lakukan? Ucapan Fatma entah mengapa tak bisa begitu saja dilupakan Bima. Hingga sampai sekarang, Abimanyu pun selalu belajar untuk melihat dari sisi lain sebelum dirinya membuat keputusan. Abimanyu yang saat itu tidak ingin diketahui siapa keluarganya, dia pun mengaku sebagai yatim piatu juga. Dan karena keluguan Fatma, hingga dia percaya saja. Fatma juga selalu bercerita tentang cita-citanya mempunyai keluarga yang utuh. Sedangkan Abimanyu terkekeh sendiri, mengingat dirinya malah sengaja pergi dari keluarganya. Tanpa terasa karena intensitas pertemuan mereka, hingga rasa cinta ingin melindungi dan membahagiakan Fatma tumbuh di hati Abimanyu. Dalam lubuk hati Abimanyu sebenarnya juga ingin memiliki keluarga utuh yang saling menyayangi, bukan saling mengendalikan. Hingga Abimanyu semakin yakin untuk mewujudkan cita-cita Fatma dengan menikahinya, walaupun baru menikah secara agama, karena surat-surat penting Abimanyu masih berada dalam kediaman Chandra. Tapi ternyata takdir berencana lain, karena sampai saat ini dia tidak bisa mewujudkan cita-cita Fatma. Awal pernikahan Bina dan Abimanyu memang mereka seperti dua orang yang dipaksa tinggal bersama. Namun saat melihat kesendirian Bina yang sedang melamun setelah Abimanyu pulang bekerja, membuat Abimanyu saat itu menghampirinya dan mengajak Bina mengobrol sejenak. Setelahnya, di antara mereka sering terjalin obrolan lain, baik masalah pekerjaan masing-masing maupun masalah lainnya. Hingga setelah setahun pernikahan mereka, Abimanyu yang tak kunjung mendapatkan kabar dari Fatma, dia pun terlena dengan perhatian Bina. Hingga untuk pertama kalinya, Abimanyu menyentuh Bina dan menghadirkan Arka di tengah keluarga kecil mereka. Namun, di tengah kebahagiaan Abimanyu dengan kelahiran Arka, di waktu bersamaan dia pun mendapatkan kabar dari orang yang selalu diperintahkannya mencari Fatma, yaitu kabar tentang Fatma yang telah meninggal dunia seminggu yang lalu. Melihat keterpurukan Abimanyu saat mengetahui kehilangan sosok Fatma, entah mengapa membuat sudut hati Bina pun ikut merasakan sakitnya. Sebulan lebih Abimanyu berduka karena kehilangan Fatma, dan melihat bagaimana Bina terus menemani serta menyemangatinya, membuat Abimanyu juga sadar akan sesuatu. Abimanyu yang sadar sudah ada wanita lain yang juga mengisi hatinya. Dia pun bertekad untuk membangun keluarga baru dengan Bina dan berusaha menjadi orang tua yang baik untuk Arka, anaknya. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel